Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase. Dan sebelum kita mulai, ya, kita hari ini akan coba mengakhiri pada dosen Alkitab surat Ibrani, ya. Kita akan masuk pasal yang ke-13, pasal terakhir dari surat Ibrani. Dan di malam minggu ini semoga bisa diselesaikan, ya, sehingga kita di hari Minggu besok bisa ada dosen Alkitab kitab yang baru atau surat yang baru di perjanjian baru, dan minggu depan juga demikian. Jadi kita akan terus, ya, berusaha untuk bisa menyelesaikan entah dalam bulan terakhir di 2021 ini kita bisa lewati beberapa surat gitu ya saudara ya, tapi kita coba pelan-pelan selesaikan itu. Semoga di tahun depan nanti sudah tinggal sedikit lagi, ya, kitab-kitab di perjanjian baru yang belum ditadarusin gitu ya. Dan sebelum kita mulai, malam hari ini kita tundukkan kepala kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat segala-galanya. Buat hari ini, di malam minggu ini kami mau belajar tentang surat Ibrani pasal 13, surat Ibrani pasal yang terakhir. Kami doa agar Tuhan berikan kami hikmat marifat remamu, sehingga ketika kami membacanya, kami semakin paham dan mengerti bagaimana kami harus mengisi sisa hidup ini yang menyenangkan hati Tuhan. Bicara kepada kami Tuhan, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita coba ya, kita siapkan
tadarusan Alkitab kita di surat Ibrani pasal yang ke-13 dengan kita coba terlebih dahulu membuka apa yang menjadi bahan bacaan kita, yakni Ibrani pasal yang ke-13. Sama-sama kita buka. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Kok kesini lagi? Saya pindahin dulu surat. Iya, kita sampai di pasal terakhir, Ibrani pasal yang ke-13. Perikopnya diberi judul Nasihat dan Doa Selamat. Pasal 13 ayat pertama ya, saudara, kita baca bersama-sama. 3, 1, ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ini memang sekali lagi. Ini kalau kita tidak mengerti konteksnya, maka kita tidak memahami kenapanya. Kenapa menjamu orang, memberi tumpangan kepada orang itu sama dengan kita menjamu malaikat-malaikat. Sekali lagi ini konteksnya konteks penulis surat Ibrani, yang dalam hal ini tentu orang yang sangat fasih, sangat luar biasa pemahaman imannya, pemahaman agamanya soal Judaism atau agamanya Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ditujukan juga surat ini kepada orang Kristen yang berasal dari Ibrani, yang sebelumnya juga beragama Judaism. Jadi itu kenapa kalimat-kalimat ini seperti ini, karena baik yang sedang menuliskan maupun yang nanti membacanya itu mengerti konteksnya. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya Ibrani, dalam agama Judaism, dalam perjanjian lama, kita banyak menemukan kisah bagaimana seolah-olah ya kita itu melihatnya menyambut orang, menyambut tamu, tapi sebenarnya yang kita sambut itu adalah Allah, ya. Ada beberapa banyak hal ya. Misalnya contohnya yang paling saya ingat cerita soal Abraham yang menyambut 3 orang yang datang ke kemahnya saat itu, yang pertama menceritakan tentang janji Tuhan kepada Abraham ya. Kemudian mengingatkan Abraham juga akan adanya pembantaian orang-orang di Sodom dan Gomora ya. Kemudian 2 orang dari 3 orang itu kemudian pergi ke Sodom, dan 1 orang kemudian sama Tuhan itu tawar-menawar gitu. Abraham tawar-menawar ya. Kalau ada sekian orang di Sodom, jangan dihukum ya Sodom, kurang lebih begitu, saudara. Kemudian juga Yakub yang bergumul dengan Tuhan ya di Yabok atau di Sungai Yabok itu, Bapak Ibu. Jadi memang orang Yahudi itu familiar dengan kisah bahwa nenek moyang mereka itu memang bertemu malaikat Tuhan seperti layaknya bertemu dengan tamu atau musafir atau orang ya, orang biasa gitu. Jadi makanya itu diajarkan kepada anak cucu mereka, bukan cuma sekedar cerita omong kosong atau cerita hikayat gitu ya, atau cerita tentang dongeng ya, kisah-kisah dongeng ya, kisah-kisah seperti Malin Kundang gitu, bukan saudara. Tapi ini memang cerita yang sebenarnya yang terjadi di nenek moyang mereka, dan itu tertulis di dalam kitab suci mereka yang mereka imani ya dalam kehidupan mereka, sehingga orang Yahudi itu memang secara natur, secara lumrah, secara biasa, secara naluri itu memang menyambut tamu luar biasa. Itu makanya di setiap rumah orang Yahudi itu ada tempayan, isinya air untuk orang kalau datang itu dibasuh kakinya, dibasuh kepalanya ya. Dan orang itu kalau menerima tamu itu memang sudah menjadi budaya ya. Itu kenapa kalau kita melihat perjanjian baru misalnya, Bapak Ibu ingat nggak cerita soal Yesus yang datang terakhir di Paskah terakhir itu, dia bilang sama 2 orang muridnya, coba kalian masuk dulu ke dalam kota ya. Nanti lihat ada
orang yang bawa tempayan, ikuti dia masuk ke rumahnya. Kalau yang punya rumah nanti, kenapa kamu mengikuti pelayanku? Bilang, guru mau melakukan perjamuan Paskah gitu ya. Ada tempat nggak gitu ya? Dan langsung diberikan tempat terbaik di atas ya, di loteng gitu ya. Kenapa begitu? Ya karena memang ini budaya ya. Kalau bukan budaya tentu orang kayak orang Indonesia gitu ya belum tentu orang yang tidak dikenal dibukain pintu. Dibukain pintu aja apa enggak apalagi diizinkan masuk, apalagi diizinkan bermalam ya. Jadi memang budaya kita tuh seperti itu, tapi budaya Israel nggak begitu ya. Orang Israel tuh terbuka untuk dalam konteks dunia Alkitab ya itu terbuka untuk menerima tamu karena memang mereka mengimani ya jangan-jangan tamu yang mereka undang itu adalah malaikat. Jadi kalau mengundang tamu atau mengizinkan tamu bermalam di rumahnya itu berarti sama dengan kalau itu malaikat ya kita atau dirinya akan diberkati dengan luar biasa. Ya jadi itu budaya yang diajarkan juga kepada orang Kristen. Jangan lupa juga yang baik-baik dalam budaya Yahudi itu kepada orang-orang Kristen yang berasal dari Judaism itu harus dilakukan juga ya. Ayat 3. Ingatlah kan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah kan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jadi selalu ingat, sama ingat itu dalam tensi bukan cuma ingat dong, tapi juga berusaha untuk belajar banyak ya. Jadi kalau sama orang-orang hukuman yang di penjara, yang di lapas ya, itu ya jangan ditinggalkan. Itu kenapa The Way juga punya pelayanan yang seperti itu ya. Kita melayani ya karena kapasitas kita juga masih sebegini gitu ya, tidak terlalu besar, ya kita lakukan apa yang kita bisa. Paling ya kita punya Polres ya yang membawahi Tangerang Selatan tempat kita bernaung, yakni Kota Madya ya. Tangerang Selatan ada Polresnya. Kita menghubungi pihak Polres sana untuk melayani ya. Melayani siapa? Melayani orang-orang Kristen yang dititipkan di Polres itu sebelum mereka akhirnya proses hukum mereka diajukan dan mereka menghadapi pengadilan. Sebelum P21 itu kan sebelum berkas-berkasnya lengkap mereka dititip di tahanan Polres ya. Dan kalau ada yang Kristen kita setiap Sabtu melayani mereka. Nothing tulus ya, nggak mikir apa-apa gitu karena ya tadi firman Tuhan mengatakan ingatlah kan orang-orang hukuman. Jadi dengan kita melayani orang-orang hukuman ini ya kita diingatkan juga bahwa kita tuh sebenarnya juga tadinya adalah orang-orang yang hukuman ya, orang-orang yang benar-benar sudah terikat dengan dosa. Jadi apa salahnya kita yang sudah dibebaskan sekarang melayani mereka ini supaya mereka juga nanti bisa dibebaskan dari hal itu. Karena meskipun mereka beragama Kristen bisa jadi mereka cuma agamanya doang gitu ya, tapi belum jadi Kristen. Karena belum jadi Kristen itulah mereka akhirnya ada di Polres itu karena kasus hukum. Yang kasus hukum ini bisa yang memang dikerjain orang gitu ya. Ada politisasi ya, kriminalisasi, mungkin saja ada ya. Tapi saya juga selalu mengatakan bahwa orang yang dikriminalisasi pasti nggak mungkin ada asap tanpa ada asap tanpa ada api gitu ya. Kan pasti ada sesuatunya juga. Nggak mungkin orang yang tidak kenapa-napa, nggak ada juntrungannya, tiba-tiba dikriminalisasi gitu maksud saya. Mungkin orang yang mengkriminalisasi dia itu memang melihat ada potensi nih kalau dikriminalisasi ya bisa diproses hukum, ada kesalahan yang diperbuat, nah itu dipakai. Jadi salahnya dicari-cari. Jadi kalau orang benar nggak mungkin bisa. Ya apalagi kemudian bisa P21 berkas-berkasnya di polisi, terus naik ke pengadilan, terus hakim yang orang berbeda juga bisa memutuskan salah. Ya meskipun adalah katanya itu sogok menyogok lah atau apa-apa, tapi kan nggak bisa kita generalisasi semua sistem hukum kita sebrengsek itu ya. Mungkin oknum-oknum saja yang bermain di situ, kalaupun itu ada dan benar, saudara ya. Jadi ya bagi saya ya orang-orang yang beragama Kristen yang ada masalah hukum ini ya jangan-jangan sebagian besar mereka sebelumnya ya cuma beragama doang tapi tidak jadi Kristen, dan itu bagian kita. Kenapa kita melayani di Polres supaya mereka sebelum menjalani hukuman secara resminya ya mereka bertobat dengan sungguh. Kalau mereka nanti diizinkan Tuhan salah dan masuk ke dalam lapas, lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan di sana, entah berapa lama mereka di sana ya mereka bisa sudah dalam pertobatan begitu. Kita juga melayani di lapas-lapas ya.
Paling nggak kalau sekarang ini belum bisa karena masih pandemi COVID, kita melayani via online saja dulu ya. Jadi kita melayani lewat Zoom ya. Kita sengaja bikin bayar atau nyewa Zoom secara bulanan supaya bisa supaya bisa melayani kayak gini-gini. Jadi kita melayani di beberapa lapas via Zoom ya. Dan apa ya, karena tadi ya kita harus ingat pada orang-orang hukuman. Kita juga nggak boleh sewenang-wenang ya, karena kita masih hidup di dunia ini ya. Ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan ya, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Orang-orang sundal, pejinah akan dihakimi Allah. Ya, kalau orang tidak mau bertobat setelah baca firman Tuhan ini dan terus menjadi orang yang bersundal ya, atau juga melacurkan diri atau terikat dengan pelacuran ya, perjinahan, maka orang-orang seperti ini lepas apapun agamanya, termasuk agamanya Kristen sekalipun, jangan bilang orang begini tidak terima penghukuman ya, mentang-mentang kita punya iman bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita di atas kayu salib, terus kita hidup dengan dosa seperti ini dan tanpa mengakui dosa lagi, kita percaya bahwa dosa itu diampuni Tuhan dan kita dimaklumkan untuk hal itu. Tidak, saudara. Penulis surat Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa orang yang masih seperti ini kan suratnya kan ditujukan kepada orang yang sudah Kristen dengan latar belakang Judaism, tapi sudah Kristen. Berarti ini surat bukan isinya buat orang-orang yang belum Kristen. Ini bagi orang-orang Kristen, saudara. Ya. Jadi jika kamu masih terikat dengan persundalan, percabulan, perjinahan, maka kamu semua akan dihakimi oleh Allah. Lanjut, saudara ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini prinsip, saudara. Bahwa Tuhan nggak akan membiarkan kita, Tuhan nggak akan meninggalkan kita. Maka jangan jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Syukurkan itu semua di hadapan Tuhan. Ya. Jadi jangan kita ngoyo gitu kayak kerja rodi gitu. Ya, kepala kata jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, mati-matian. Coba kerja ya kerja aja. Senormalnya orang kerja. Kalau nggak cukup rasanya, coba belajar cukupkan dirimu dengan yang ada. Karena Tuhan bilang nggak akan tinggalkan kita. Ya, Tuhan bilang nggak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Nah, sampai di mana iman kita? Sebab kalau saudara terus bekerja merasa saya belum cukup, pertanyaannya cukupnya tuh di mana? Level cukupnya tuh apa? Karena sangat subjektif. Orang ketika merasa sudah cukup makan, maka pasti nanti akan ada kerinduan untuk misalnya cukup papan atau sandang. Ketika sandang sudah cukup, pakaian sudah mampu, dia pasti akan cukup atau mencukupkan diri terhadap papan. Beli rumah 1, rumah 2, rumah 3, kan begitu. Itu kan manusia kan memang nafsunya seperti itu. Ya. Jadi ya belajarlah cukup dulu. Sebab kalau kita kerja kayak kata orang-orang gitu ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kerja mati-matian gitu ya. Ya, apakah kita juga berarti mengasihi tubuh kita? Ya. Orang Tuhan aja beristirahat gitu ya, ada sabat gitu ya. Masakan kita terus kerja seperti itu? Nah, ini yang harus juga dipikirkan oleh semua kita. Ya, tergantung iman saudara, makanya iman saudara tuh gimana? Kalau saudara mengimani Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya, Tuhan tidak akan tinggalkan kita ya. Tuhan juga tidak akan biarkan kita sampai susah seperti yang kau bayangkan gitu ya. Maka ya sudah, yang penting kerja. Nah, kalau nggak kerja ini ya masalah ya. Kalau malas ini ya masalah gitu ya. Kalau udah kerja, yang penting udah kerja. Kalau orang dunia kerja misalnya 7 jam, 8 jam ya. Ya, kita kerja kurang lebih sama 8 jam ya. 9 jam kalau memang kita mau lebih nambah lemburan, masih oke lah, 10 jam masih oke. Tapi sisanya lagi digunakan untuk istirahat, untuk bisa mengakrabkan diri dengan keluarga, kan begitu, saudara, untuk beribadah. Ya sudah segitu aja. Ya. Berapapun kalau sudah kerja, sudah benar-benar kerja, itu berkat yang seberapapun kita bawa pulang Tuhan akan kuduskan kok, Tuhan akan berkati kok. Ya. Jadi bukan lagi nominal berapa, tapi Tuhan kalau sudah berkati nominal kecil pun juga bisa menghidupi kita. Ingat nggak janda cuma punya beberapa tetes minyak lagi,
Tapi ketika suruh itu Elisa bilang kirim, kumpulkan semua bejana-bejana yang ada, pinjam sama tetangga-tetanggamu yang kosong-kosong yang nggak dipakai itu, bawa semuanya, kunci pintu, tuang itu minyak ke tembikar-tembikar atau bejana-bejana itu. Ya. Bayangin kalau cuma beberapa tetes suruh di situ aja, ya tetap aja cuma beberapa tetes. Tapi ketika dituangkan yang sedikit itu yang nggak dipikirkan akan jadi berkat itu, Tuhan bisa ubah. Sehingga selama ada bejana-bejana yang masih kosong itu semua terisi penuh. Ketika sudah penuh semuanya, maka minyak itu berhenti. Nah, kita gimana gitu? Mengimani itu apa tidak? Maka kalau saya sih nggak pernah lihat nominalnya gitu ya. Yang penting saya sudah mengucap syukur ya. Terus kita kelola itu dengan baik tentunya ya, dengan bijaksana, ya, hitung-hitungan dengan matang, ya. Nggak sembrono ya. Berhitungnya matang, berimannya juga matang. Makanya kita jadi orang yang balance begitu. Nah, kalau begini saudara pasti akan terpelihara ya. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, ya. Ingatlah kan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, contohlah iman mereka. Maka penting kita belajar ya, dalam hal ini kan penulis surat Ibrani sedang mengajarkan orang Kristen yang berasal dari orang Ibrani atau beragama Judais sebelumnya untuk mencontoh pemimpin-pemimpin iman mereka. Siapa itu? Ya bapak-bapak gereja. Siapa itu? Rasul-rasul. Yang ketika mungkin penulis surat Ibrani nulis, sudah banyak rasul-rasul atau pemimpin gereja yang mati martir. Kekristenan sudah mengalami aniaya di zaman itu. Ada yang disalib, ada yang dibakar, ada yang diserahkan kepada binatang-binatang buas di Koloseum, saudara. Ya. Ini kan penganiayaan begitu beratnya di abad-abad pertama ini. Tadinya musuh Kristen cuma orang Yahudi yang tidak suka dengan Kristen, tapi karena bersinggungan dengan pemerintahan Romawi yang menguasai Palestina dan kekristenan mulai berkembang sampai ke Roma juga, akhirnya Kristen menjadi musuh agama, musuh dari kekuasaan Romawi, sebelum nanti akhirnya ya ada kaisar Romawi yang bertobat gitu ya, terus memakai Kristen menjadikan Kristen sebagai agama negara. Tapi sebelum itu Kristen dianiaya. Baca buku sejarah, saudara. Orang-orang Kristen ditangkapi, dilempar begitu saja di Kolosium, terus singa-singa, ya, binatang-binatang buas itu dilepaskan yang lapar-lapar, sehingga mereka dicabik-cabik, dimakan, dikonsumsi, dan orang-orang Roma menontonnya dengan bersorak-sorai. Itu ada dalam buku sejarah semuanya. Ya. Dan bukan buku sejarah yang ditulis oleh orang Kristen semata, tapi juga orang-orang yang bukan Kristen, yang memang sejarawan. Kayak saya berkali-kali bilang Josephus, ya. Itu Josephus sejarawan orang Yahudi ya, tapi pernah jadi prajurit Roma, mungkin punya warga negara Roma, jadi dia menuliskan sejarah bagi kehidupan orang-orang Yahudi ya. Dia bukan Kristen ya, tapi dia menyebut beberapa kali juga sentuhan-sentuhan terhadap orang-orang Kristus ya, pengikut Kristus itu ya. Jadi memang itu fakta. Ya, contoh iman mereka, ya, kata penulis surat Ibrani. Maksudnya apa? Ya, mereka benar-benar mempertahankan hidup berimannya kepada Tuhan Yesus sampai akhir, nyawa taruhannya. Tapi apakah mereka leha-leha? Enggak, mereka terus menyampaikan firman. Ya. Mereka terus melayani. Apapun tantangannya, mereka coba cari jalan keluarnya. Mereka terobos itu tembok yang tinggi besar itu, cari celahnya, bongkar itu, masuk, beradaptasi dengan zaman, menyesuaikan diri dengan keadaan. Intinya apa? Intinya terus melayani Tuhan. Ya. Jadi jangan menyerah dengan keadaan. Kita ini sebagai orang atau sebagai manusia itu harus bisa beradaptasi. Itu bedanya kita dengan binatang mungkin yang sulit beradaptasi. Ya. Susah binatang itu beradaptasi. Ya meskipun bisa tapi susah. Ya. Dalam kondisi tertentu susah ya. Ya. Butuh waktu lama mungkin. Ya, saya contoh ya, saya punya 2 spesies burung, satu palek, satu lagi murai. Ya. Palek ini, saudara, saya taruh di kandang biasa, dia bisa beradaptasi dengan mudah, bisa beranak pinak di situ, bisa bertelur dan akhirnya menetas. Saya sudah punya banyak anak-anak dari indukan-indukan palek saya. Tapi murai saya yang saya kandangin makan lebih bagus daripada burung palek saya atau parkit Australia itu ya. Burung murai saya belum satu pun yang
pernah bertelur tapi gagal, terus yang lainnya belum. Ya, kenapa ya? Mungkin sulit beradaptasi. Ya, mungkin nggak bisa juga akhirnya kawin atau bertelur di kandang seperti itu. Intinya binatang itu ya ada yang bisa beradaptasi, tapi ada yang nggak bisa beradaptasi. Dan kalau nggak bisa beradaptasi ya sulit memang saudara, butuh waktu panjang. Tapi manusia itu diberikan kepintaran, ya, diciptakan segambar serupa dengan Tuhan supaya bisa beradaptasi, cepat beradaptasi. Jadi kalau manusia nggak bisa beradaptasi itu bagi saya manusia yang aneh. Ya. Mestinya bisa cepat beradaptasi. Tadinya nggak punya uang, tiba-tiba dapat uang banyak, mestinya bisa beradaptasi jadi orang kaya. Begitu pula sebaliknya, tadinya punya kelimpahan, tiba-tiba habis semuanya dan menjadi miskin, nggak punya apa-apa. Mestinya dengan tadi bisa beradaptasi juga. Tapi banyak orang-orang tidak mau beradaptasi tadi. Maunya ada dalam zona nyaman terus, ya. Nggak mau keluar dari zona nyaman. Sehingga akhirnya akselerasi hidupnya itu kurang cepat. Kemudian inisiatif nggak ada, ya. Ngandelin orang, ya. Nah ini yang berkali-kali saya bilang, ya. Saya selalu bilang kalau saya sama anak-anak tuh udah dibilang bawel. Kenapa? Karena saya juga melihat potensi anak-anak tuh terlalu manja. Ya. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial tuh terlalu manja, dimanjakan dengan banyak hal. Ya. Kehidupan mereka lebih nyaman daripada kehidupan kita dulu waktu masih kecil. Nah, orang tua sebagai orang tua tentu ingin memberi yang terbaik kepada anak, tapi juga pahami bahwa mereka ini juga harus bisa bertahan dalam hidup di masa depan yang lebih berat lagi daripada kondisinya hari ini. Ya. Makanya ya, jadilah orang tua yang bijak tadi. Saya mengapresiasi kalau anak-anak saya bagus, tapi saya juga keras dengan anak-anak. Kenapa? Saya merasa bahwa ke depan mereka, kalau saya udah nggak ada, lebih berat mereka. Kalau kita tidak siapkan dari sekarang, ya bagaimana mereka nanti? Apakah jadi bisa menjadi generasi-generasi unggul? Bisa jadi pemimpin-pemimpin Kristen yang benar-benar menjadi pemimpin dunia? Nah ini yang harus saudara pelajari. Kata penulis surat Ibrani, ingatlah kan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah hidup mereka, contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makan macam itu. Jadi saudara, ini kembali orang-orang Yahudi kan memang ada aturan makan-makan, mana yang halal, mana yang nggak halal, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, ya. Ya, seolah-olah kalau sudah melakukan itu mereka lebih kudus dan lain sebagainya, ya. Kata penulis surat Ibrani, bukan itu, ya. Tapi hati kamu harus diperkuat dengan berbagai kasih karunia, bukan dengan berbagai makanan, ya. Jadi bukan aturan-aturan makanan, boleh makan ini, boleh enggak, bukan itu. Tapi hati nurani ini. Hati yang harus diperkuat dengan kasih karunia. Sehingga kalau hati kita sudah dengan iman yang benar, ya kita bisa menyikapi segala-galanya. Ya. Ya, Tuhan melihat hati, ya, bukan yang lainnya, bukan fisik kita, bukan kesehatan kita, tapi hati. Tapi hati yang baik, hati yang berkenan kepada Tuhan, itu pasti akan mencerminkan aura yang baik, cerah, yang terpancar di wajah kita. Benar nggak sih? Orang yang hatinya baik, ya, yang benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, maka tubuhnya pasti akan sehat. Begitu nggak sih? Ya itu kan mesti selaras. Orang kalau punya iman yang benar kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka akan mengasihi tubuhnya sendiri. Mengasihi tubuhnya sendiri ya mestinya sederhana. Makan yang benar, nggak berlebihan, nggak juga di bawah standar diet yang macam-macam. Pokoknya makan yang benar aja, ya, makan yang sehat, tidur yang sehat, kerja yang sehat, ya. Jadi itu yang saya masih susah melihatnya, ya. Sebab banyak orang itu katanya benar Kristen, tapi kok dia nggak kasih dirinya sendiri gitu. Ya. Makan asal kenyang doang, tapi nggak lihat isinya apa. Ya. Minum semaunya sendiri. Ya.
sehingga badannya sakit-sakitan, kurus kering, satu sisi yang gemuknya luar biasa. Saya cenderung sejak dewasa itu berat saya di atas 90-an, pernah nyaris 100. Ya. Tapi saya sadar ini nggak benar nih, gitu ya. Ya, badan saya segini nggak benar karena sering ngos-ngosan. Ya, saya mikir nih, saya olahraga tidak begitu suka, jadi nggak suka olahraga gitu saya, nggak ada passion untuk olahraga gitu. Ya, tapi saya juga bukan orang yang diem tidur. Saya gerak gitu ya. Saudara kalau jalan sama saya kemana gitu ya, jalan misalnya di mall, pasti saudara ketinggalan karena saya orangnya cepat jalannya. Ya, tapi karena nggak olahraga, saya tahu ada hal yang harus dikerjakan lebih mati-matian di tempat yang lain supaya badan saya kembali oke. Ya makan saya jaga. Saya nggak makan berlebihan. Kalau udah makan ya makan. Ya, kalau udah makan sarapan nih misalnya, apapun itu yang disiapkan ya. Kadang-kadang telur, kadang-kadang indomie, kadang-kadang roti. Terus ada apa lagi tuh dalam lemper, saya nggak makan. Saya bilang saya udah sarapan. Ya. Ya, kalau saya sudah makan malam gitu ya, ada apapun ya saya sudah gitu. Ya puji Tuhan, saya selalu sekitar 85-an ya. Range di situ saya masih berusaha untuk turunin lagi. Cuma kata orang kalau turunin lagi jadi di bawah 80 itu badan saya kurang bagus gitu katanya ya. Kelihatan krempengnya. Jadi mungkin saya bertahan di nilai di angka 80-85. Pengennya begitu, saudara. Supaya juga seger ya. Jadi ya tidak. Nah ini ada kesungguhan diri. Ya. Orang, saya karena mengasihi tubuh saya sekarang udah pilih-pilih makan minum apa yang harus saya konsumsi. Meskipun saya mungkin senang sama lidahnya, makan tertentu tuh kadang-kadang lidahnya enak gitu ya. Tapi saya tahan. Ya. Saya nyaris hampir bulan ini. Ya. Kayak pada dulu mungkin seminggu sekali kali makan sate kambing, sop kambing gitu. Tapi ketika ada waktu beberapa bulan kemarin tensi saya tiba-tiba tinggi, itu makan kayak gitu-gitu tuh udah sangat jarang. Ini mungkin sebulan 2 bulan ini saya nggak nyentuh. Ya terakhir ya 2 bulan lalu kali sama anak-anak itu. Juga setelah beberapa bulan nggak makan juga. Ya anak-anak kepengen ya udah. Terus karena nemenin ya sekali teman porsinya lebih kecil dari biasanya. Nggak tambahan macam-macam lagi. Ya. Jadi pengendalian diri itu penting, saudara. Kalau ada makan juga nggak kalap, kita jaga. Bukankah kalau badan kita sehat, badan kita fit, badan kita oke, bukankah itu jadi bagus? Ya, lanjut ya, ayat 10. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi tubuh binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, ya. Itu binatang itu ya, kan darahnya diambil oleh imam besar untuk dibawanya di ruang kudus supaya dia bisa masuk ruang Maha Kudus menghadap Tuhan. Sebagai apa? Darahnya itu dibawa itu sebagai untuk menghapus dosanya dia, jangan dosa yang tidak disadari oleh bangsa Israel. Kan sudah saya jelaskan ya di dalam pasal-pasal pertama di surat Ibrani. Ya. Itu binatangnya itu yang darahnya dibawa imam besar itu harus dibakar di luar perkemahan. Ya. Di luar perkemahan itu apa? Ya di luar bait Allah, di luar kemah. Bukan di itu ya, begitu luar biasanya, sakralnya. Ya. Karena yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Ya. Jadi pembelajaran yang luar biasa ya, bahwa kekudusan itu ya luar biasa dilakukan secara presisi oleh orang-orang Yahudi, oleh imam besar, oleh imam dan bangsa Israel secara keseluruhan. Ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya. Itu juga kenapa Yesus ya tanda kutip ya berdarah-darah dan juga mati itu di luar Yerusalem, di Golgota ya. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya.
Sebab di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Kembali penulis surat Ibrani memberikan penghiburan kepada orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi, yang mungkin sudah terusir dari Yerusalem saat itu. Ya. Bahwa kota itu tenang aja ya. Itu imam besar itu ketika korbankan binatang, itu binatangnya dibakar di luar kemah. Bahkan Yesus juga pengorbanannya ada di luar gerbang kota Yerusalem maksudnya. Jadi andai kata kita menanggung kehinaan sehingga kita harus di luar Yerusalem, kota suci itu, ya it's okay gitu ya. Sebab kita tuh mencari kota, bukan kota Yerusalem itu, tapi kota yang akan datang, yang nanti di kitab Wahyu diperjelas dengan Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, saudara. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dan dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi taat sama pemimpin itu perintah Tuhan. Tunduk kepada pemimpin itu perintah Tuhan. Ya, terutama ya dalam hal ini pemimpin itu pemimpin dalam konteks rohani yang ditekankan oleh penulis surat Ibrani. Kenapa begitu, Pak? Ya, karena memang dalam konteks kehidupan Judaism saat itu yang namanya imam besar itu bukan cuma pemimpin agama, tapi juga pemimpin politik, punya pengaruh kuat dalam politik imam besar itu, ya, dalam kehidupan orang-orang yang beragama Judaism saat itu, sehingga orang-orang yang sudah bertobat jadi Kristen itu paham sekali, ya. Jadi rasul-rasul, ya, pemimpin gereja, ya, itu harus dihormati. Kenapa? Karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Karena mereka tuh bertanggung jawab atas apa? Atas hidup rohmu. Ya. Jadi memang itu tanggung jawab yang berat sekali. Ya. Paling nggak bersyafaat buat mereka, berdoa buat mereka, memagari mereka. Ya. Kalau ada kuasa jahat yang berusaha menyerang, pemimpin agama inilah yang ada di depan, siap menjadi tameng. Ya. Tapi mereka lakukan itu dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Ya. Maka pemimpin agama juga nggak boleh, ya, itu bersungut-sungut mulu, ya, menggerutu mulu. Ya. Kalau begitu bukan pemimpin namanya. Harus dengan gembira, semangat, dengan passion. Ya. Ayat 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi kata penulis surat Ibrani, doakan dia, ya. Sebab dia yakin hati nurani dia itu adalah baik. Ya. Sebab di dalam segala hal, penulis surat Ibrani menginginkan sesuatu hidup yang baik. Jadi kalau orang itu pengen hidup yang baik itu bukan cuma materi, ya, tapi imateri juga, ya, hal yang rohani juga, ya, bukan cuma daging aja, tapi juga rohani juga, ya. Kalau kita menginginkan hidup yang baik, maka hati nurani kita tuh kan baik. Pastilah, ya kan? Kan semuanya kan apa yang ada di hati kita terpancar lewat perbuatan kita, lewat pikiran kita, lewat gestur kita, lewat tindakan kita. Ya. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, hidup kita baik, ya, maka hati nuraninya juga baik. Ya. Maka kata penulis Ibrani, kamu bisa lihat aku. Kalau kau bisa lihat aku, kau pasti berkata, aku baik. Maka supaya kami bisa terus baik, doakanlah kami. Doakanlah aku, kata penulis Ibrani ini. Ya, ayat 19. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Jadi mungkin penulis surat Ibrani ini, ya, sudah pernah melayani orang-orang Kristen yang berasal dari agama Judaism ini, terus karena satu dan hal mungkin pelayanan dan lain sebagainya, dia pindah kota mungkin, dia pindah ke tempat lain mungkin, ya. Tapi dia ada kerinduan untuk kembali, makanya doakan aku, ya, supaya kalau kau doa lebih keras lagi, ya, maka lebih lekas juga aku kembali kepada kamu, bersama-sama lagi kita seperti dulu. Jadi saya yakin ini penulis surat Ibrani ini, kenapa nulis surat ini seperti kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang
Yahudi di wilayah Asia, di wilayah Eropa. Ya, karena mungkin dapat surat juga, kesini dong, kami kangen nih, kami rindu nih, kurang lebih begitu. Kami nggak punya pemimpin yang seperti engkau. Maka penulis surat Ibrani bilang, ya udah doakan kami, doakan aku supaya aku bisa lekas kembali padamu. Ya, saudara, jadi dari apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani itu sebenarnya kekuatan doa tuh seperti itu, kekuatan iman tuh seperti itu. Maka orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, peka, komunikasi baik, berarti orangnya juga sering berdoa. Itu kuasanya tajam sekali sebenarnya. Ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ya kita percaya ya bahwa kalau kita sudah oke, berbuat baik tadi, mendoakan pemimpin-pemimpin rohani kita ya, maka percayalah bahwa kita akan dapatkan sesuatu yang baik. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan sesuatu yang baik untuk bisa juga lebih melakukan kehendak-Nya Bapa, kehendak-Nya Tuhan yang Dia mau kita lakukan sepanjang sisa hidup kita di bumi ini ya. Karena dengan begitu maka kita bisa memberikan penghormatan, syukur kita, kemuliaan kepada Tuhan. Dan Tuhan senang sekali kalau kita seperti itu, maka Dia pasti akan karuniakan kita dengan luar biasa. Ayat 22. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ya. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Nah, berarti penulis surat Ibrani ini ya dalam posisi ketika dia nulis, dia ada di Italia, ada di Roma mungkin, atau di wilayah sekitar itu mungkin ya. Yang menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen berasal dari agama Yahudi yang tinggal di, kalau kita baca di pasal 1, di wilayah Asia, wilayah Eropa. Ya. Dan dia katakan Timotius sudah berangkat ya, kepada kalian, mewakili aku gitu ya. Berarti Timotius ini sempat menemani penulis surat Ibrani ini. Makanya ada banyak yang menafsirkan penulis surat Ibrani adalah Paulus ya. Tapi kalau saya ya agak namanya tafsiran ya, agak ragu-ragu juga kalau ini mengatakan Paulus, seperti saya bilang di awal-awal ketika saya tadarus Alkitab pasal 1 ini. Kenapa? Karena biasanya kalau Paulus itu ada salam pembuka, salam penutup. Tapi di ayat-ayat ini kita nggak bisa menemukan ada salam dari ini, salam dari ini, salam dari ini ya. Nggak ada perkenalan juga ya, saya siapa. Jadi ya masih 50-50. Tapi banyak yang menafsirkan ini Paulus ya. Karena dengan menyebut Timotius, dan kita tahu Timotius itu anak rohani Paulus ya, besar kemungkinan, dan Paulus juga memang ada di penghujung hidupnya, ada di Roma, di Italia ya. Banyak yang mengatakan ini Paulus ya. Tapi karena tidak jelas ya, kita hanya bisa menafsirkan ya. Kita kekoh sekalipun ya, buat apa, orang nggak jelas juga saudara. Ya. Yang pastinya saya bilang tadi, penulis surat Ibrani ini benar-benar menguasai. Paulus memang menguasai, dia orang Farisi ya. Tapi kalau kita belajar di surat-suratnya lain, dia mengatakan bahwa dia adalah rasul bagi orang yang tidak bersunat. Sedangkan surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen ya, yang ada di wilayah di luar Palestina, tapi berasal dari agama Judaism. Maka ceritanya, konteksnya ya, konteks Yahudinya kuat sekali di sini. Ya. Jadi apakah siapakah yang nulis surat ini ya, kita tidak bisa menjawabnya dengan fix. Karena memang tidak terlihat, hanya tersurat saja. Dan namanya tersurat, akhirnya kita punya penafsiran yang berbeda-beda. Dan itu indahnya firman Tuhan dalam Alkitab kita. Ya, bisa kita tafsirkan. Ya, makanya juga akhirnya karena bisa ditafsirkan, berhati-hatilah dalam menafsir dan berhati-hatilah dengan menerima tafsiran orang. Ya, itu makanya kita coba ya dalami sendiri supaya kita juga punya penafsiran sendiri. Dan bagi saya penafsiran sendiri itu semakin mantap ya, paling tidak membuat diri kita mantap, dan kalau diri kita sudah mantap, kita pasti akan bisa memantapkan orang lain, kan begitu. Kalau diri kita aja masih limbung, masih ragu, bagaimana bisa menyelamatkan orang, kan begitu saudara ya. Jadi sekian akhirnya ya, kita sudah selesaikan
surat Ibrani pasal yang ke-13 ya. Jadi dikatakan di ayat-ayat terakhir tadi bahwa mereka akan dijumpai oleh Timotius dan juga memberikan ini kan berarti menarik ya. Meskipun penulis surat Ibrani ada di Italia dan gereja tempat dia mengirim surat ini itu sudah punya pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang kudus yang tinggal di sekitar mereka, tapi hubungannya masih harmonis gitu. Mungkin mereka berbeda penafsiran, ya sah-sah saja. Tapi mereka saling menghargai, saling menghormati, ya, saling respect gitu ya. Ini yang saya pelajari dan akhirnya ya saya coba buahi. Ya, saya nggak peduli sekarang ini beda tafsir saya dengan siapapun hamba Tuhan. Ya, yang penting masih setia di relnya dalam pelayanan. Beda tafsir 1, 2, 3, namanya tafsiran. Ya. Selama masih mengatakan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, ya, dan Alkitab adalah firman Tuhan, bagi saya, ya kita ukurannya sama. Nah, kalau yang lainnya itu tafsiran, ya, keselamatan itu misalnya ditekankan lewat perbuatan, ya, ada yang bilang itu hanya karena kasih karunia. Kalau hanya berkutat di situ-situ saja, ya dua-duanya benar kalau bagi saya. Jadi ngapain kita ributin gitu. Kalau yang satu tidak bisa memahami yang lainnya, bagi saya ya wajar, ya. Tapi lebih baik kan kita akhirnya tetap menerima bersahabat gitu. Ya, terbukti penulis surat-surat di Perjanjian Baru ini meskipun berbeda pendapat, kayak Petrus dengan Paulus kan berbeda pendapat banyak kali, ya. Tapi mereka masih terus saling memuji, kelihatan gitu ya. Dalam surat-surat mereka itu tersirat, bukan cuma tersurat. Jadi sama-sama kita hari ini, kau dan aku mungkin berbeda gereja, berbeda doktrin, berbeda pengajaran, ya. Tapi kita terus menghargai satu dengan lainnya, menghormati satu lainnya. Jadi jangan saling menjatuhkan, jangan saling merendah-rendahkan, jangan saling menjelek-jelekan, ya. Jangan apalagi menyesat-nyesatkan. Ya. Kita belajar lah, ya. Karena namanya di dunia bisa kilaf kan, bisa salah kan, ya. Dan kalau salah ya, kalau ada kedekatan, ada waktu ya ditegur baik-baik, ya. Gunakanlah hikmat yang daripada Tuhan from above, gitu saudara ya. Semoga dipahami, semoga semakin menjadi orang Kristen yang bijaksana, dan lewat surat Ibrani ini kita belajar lebih lagi sungguh memahami siapa kita dan bagaimana kita harus mengekspresikan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, saya diberkati, semoga saudara juga diberkati dengan sungguh. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, saudara, sebelum kita akhiri di hari Sabtu ini, saya mengundang saudara besok Minggu untuk beribadah bersama kami jam 11, ya. Firman Tuhan yang saya sampaikan, dan juga besok pagi jam 9.15 ada Bible Talk, ya, ngobrol-ngobrol soal Alkitab. Temanya itu adalah pembunuhan pertama, ya. Semoga jadi berkat, semoga dipahami dan ya diikuti gitu ya. Mungkin kalau saudara nggak bisa bersamaan waktunya, ibadah dulu di gerejamu, nanti kalau ada waktu siang atau malam bisa diikuti secara ulang ya, siaran tundanya. Saya percaya apa yang saya siapkan di jam 11 dan apa yang dipincarkan di jam 9.15 pagi ya, itu akan jadi berkat buat semua kita. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala kita doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Di malam minggu ini kami akhiri Ibrani pasal 13. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk di hari Minggu malam besok kitab yang baru. Biarlah hikmat Tuhan terus ada, kami terus bernyala-nyala, kami terus semangat dalam tadarusan Alkitab, dan akhirnya kami semakin mengerti, memahami bagaimana kami harus hidup menyenangkan Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami percaya Kau sudah mengampuni dosa kami. Dan malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu, kepada Yesus Kristus pemilik hidup kami. Amin. Selamat malam, selamat istirahat, selamat malam minggu kembali. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.